Para investor kini berlomba-lomba menyuntikkan dana ke startup di tanah air. Tidak hanya membidik perusahaan startup yang sudah matang, sejumlah perusahaan juga membentuk program pendanaan untuk pembinaan startup lokal. Pemirsa, inilah Expose Investor Startup bersama saya, Rika Amro. Mataharimall.com benar-benar serius masuk ke jagat e-commerce. Sejak dibuka September 2015, Mataharimall.com sudah tercatat sebagai salah satu pemain e-commerce terbesar di Indonesia. Volume penjualannya naik 10 hingga 12% tiap bulan. Barang yang terjual banyak adalah fashion dan elektronik. Target Mataharimall.com meraih 20% pangsa pasar toko online di Indonesia tahun 2020. Mendapat kuyuran dana 500 juta dolar Amerika atau sekitar 7 triliun rupiah dari Lipo Group, Mataharimall.com melaju dengan pesat. Bisnisnya sangat potensial karena kita lihat bahwa rencananya ini kan kalau orang lihat kan sekarang 1 billion ya, itu akan meningkat hampir 16 billion dalam tahun 2020 ya, sehingga benar-benar potensinya itu besar. Kalau kita lihat sekarang Indonesia ini kurun waktu yang sama itu diperkirakan bisnisnya naik 14 kali lipat. Tak cukup Mataharimall.com, Lipo Group mendirikan perusahaan investasi venture capital. Modalnya 150 juta dolar Amerika atau sekitar 2 triliun rupiah. Perusahaan ini fokus pada startup asal Indonesia dan Asia Tenggara yang bergerak di bidang e-commerce, pelayanan finansial, pelayanan kesehatan, dan pendidikan. Revolusi industri keempat, digitalisasi. Ya kan, everything is digital. Sehingga kalau perusahaan ini tidak mengadaptasi terhadap perubahan ini, ya kan, bisa bahwa competitiveness atas apapun yang kita jual itu bisa kalah. Karena memang arah market mengenai semua harus ada di digital e-commerce lah. Nah, oleh sebab itu di grup Lipo ini dibuat namanya Mataharimall.com. Perusahaan telekomunikasi terbesar di tanah air, Telkom Indonesia, ikut bermain dalam bisnis startup. Januari lalu, Telkom membentuk anak perusahaan bidang modal usaha, Metra Digital Investama, yang membidik perusahaan-perusahaan startup. MDI fokus pada startup di sektor digital advertising, payment solution, cloud computing, big data, media service, digital life, mobile apps, dan form of future communication. Menggandeng startup menjadi senjata Telkom Indonesia untuk masuk ke dalam dunia usaha digital. Dalam hal ini adalah melalui pendekatan venture capital, di mana di Silicon Valley khususnya startup itu dia mempunyai growth value-nya sangat tinggi. Dan Telkom juga melihat benchmark terhadap perusahaan-perusahaan telco lainnya di seluruh dunia. Ternyata mereka mulai masuk ke venture capital juga di sana, corporate venture capital. Sehingga Telkom melihat ini adalah salah satu jalan baru yang bisa kita tempuh untuk masuk ke dalam digital company. Jadi Telkom akan bertransform dari telco company menjadi digital company. Dan caranya kita tidak harus membuild semua sendiri. Kita bisa buy atau borrow melalui startup-startup yang ada. MDA sudah berinvestasi 5. Targetnya tahun ini ada 10 startup multinasional yang bisa didanai. Sasarannya adalah startup yang sudah matang, sudah memiliki basis pelanggan dan penghasilan. Dana yang ditanam pada setiap startup beragam, namun jumlahnya selalu tidak lebih dari 10% nilai perusahaan startup. Kami ada sekitar 100 juta US dollar untuk mencari startup-startup tersebut. Pertama adalah yang direct langsung ke startupnya, yang kedua melalui fund. Jadi kita saat ini melalui fund kita sudah ada beberapa calon partner kami untuk menyimpan fund, tapi kita masih melakukan valuasi-valuasi dan penilaian apakah dana kita cocok disimpan di sana atau lewat fund manager. Artinya contoh yang paling terkenal sekarang 500 startup gitu. Melalui fund manager, resiko dari si penyimpan uang di sana itu akan sedikit berkurang gitu, karena kita nggak usah mikirin lagi startup seperti apa yang akan diinvest gitu kan, karena semuanya dipikirkan oleh si fund manager. Dia memberikan dan kita punya KPI dengan mereka. Tak hanya membidik perusahaan startup yang sudah matang,
MDI juga membantu Telekom Indonesia membentuk program pendanaan untuk pembinaan startup. Program yang diberi nama Indigo ini sejak Maret 2016 membina 40 startup lokal. Dana yang dikucurkan bervariasi, mulai dari 120 juta rupiah hingga 2 miliar rupiah untuk tiap startup. Jadi kalau yang seed itu ada di Telkom, itu adalah startup-startup yang baru berdiri. Sometimes mereka belum tervalidasi produknya, mungkin baru ide saja. Terus belum tervalidasi pasarnya, belum tervalidasi bisnisnya. Jadi Telkom dalam hal ini dengan menggunakan program Indigo, Telkom menyediakan mentorship. Jadi mentor-mentor dari Silicon Valley atau pelaku-pelaku bisnis startup lokal untuk memberikan bimbingan terhadap startup tersebut. Salah satu startup yang lolos masuk program ini adalah Zelos, sebuah aplikasi untuk membantu mahasiswa mencari kerja. Website ini mempublikasikan lowongan kerja full-time dan lowongan part-time dan freelance. Setelah berjalan 8 bulan, sudah 5.300 mahasiswa yang memanfaatkan Zelos dan 300 perusahaan yang bekerja sama dengan aplikasi ini. Kalau untuk pendanaan dia kita dapat 120 juta untuk 3 bulan. Itu untuk karena kita sudah di tahap business model validation, jadi emang untuk validasi bisnis model kita apakah bisa generate revenue, apakah bisa generate keuntungan, kita di challenge di sana. Lokal sih kita, lokal karena bisnis, kalau dari bisnis Zelos, bisnisnya very localized karena kita butuh network dan expertise di lokal karena emang target market kita Indonesia sih. Jadi tidak sama. Aplikasi kartu juga mendapat kesempatan yang sama. Aplikasi ini dibuat untuk membantu nasabah bank mendapat informasi diskon di pusat perbelanjaan. Emang lagi nyari-nyari investor kan, Mbak. Kita nyari-nyari ke Angel, kita nyari-nyari ke VC. Kebetulan kita ada teman kita yang kita kenal dari Indigo. Nah, waktu kita datang ke dia, mereka tertarik sama kita juga. Dan mereka mempunyai program Indigo ini kan. Fasilitas mentorship, kita mendapatkan kantor juga, kita mendapatkan obviously injection dari duit itu juga. Bagian dananya itu kita mendapatkan sekitar 20.000 US. Nah, itu bertahap. Jadi kita ngelihatnya bertahap-bertahap. Untuk pertama apa aja sih Mas kalau itu? Untuk Pertengahan Mei lalu, perusahaan venture capital dan sejumlah perusahaan startup bergabung membentuk Asosiasi Modal Ventura dan Startup Indonesia, AMVASindo. Asosiasi ini dibentuk atas binaan Otoritas Jasa Keuangan, OJK. Venture Capital Tech Startup adalah perusahaan investasi profesional yang fokus pada investasi startup. Hingga kini, perusahaan Venture Capital Tech Startup belum memiliki entitas modal Ventura di. Oleh karenanya, lewat AMVASindo ini, penataan struktur modal Ventura yang mendukung perkembangan investasi startup sedang digodok. Persoalannya kenapa banyak teman-teman dengar bahwa banyak perusahaan tech startup itu kok tiba-tiba langsung dibeli asing gitu ya. Mungkin banyak kekhawatiran di masyarakat tentang itu. Tapi sebenarnya bukan. Yang kenyataannya, kebanyakan tech startup di Indonesia, hampir semua, kecuali yang udah sangat besar, itu dananya sebenarnya dana lokal. Tapi karena investor itu memerlukan struktur yang pas dari sisi legal, dari sisi ukuran, dan dari sisi pajak ya yang cocok. Akibatnya yang sudah mempunyai struktur seperti itu adalah biasanya Singapura sama Hong Kong sama Cayman dan Seychelles. Akibatnya perusahaan-perusahaan investor-investor Indonesia ketika membuat struktur investment vehicle mereka itu juga ke Singapura dan ke Hong Kong. Uang keluar ke Hong Kong ke Singapura terus diinvestasikan di perusahaan Indonesia. Jadi akibatnya kelihatannya kayak orang investor asing yang mendanain, padahal semua uangnya lokal loh. Tak heran, para investor kini berlomba-lomba menyuntikkan dana ke startup di tanah air. Sebab startup bisa jadi ladang bisnis yang menggiurkan. Bisnis startup yang gurih, pemodal lokal dan asing. Pemodal perseorangan dan perusahaan modal Ventura pun berlomba ikut menggarap startup. Dana yang akan mulai dari $1 juta hingga ratusan juta dolar Amerika. Manisan gula, startup kini dikeruputi banyak pemodal. Bukan hanya perorangan yang biasa disebut angel investor. Perusahaan modal Ventura juga tergiur menggarap startup.
Di Indonesia, paling tidak ada 20 perusahaan venture capital yang terjun mendanai startup. Dana yang disuntik investor perorangan maupun perusahaan modal ventura berbeda-beda, tergantung jenjang pendanaan. Untuk level early growth stage, pendanaan sekitar 1 hingga 15 juta dolar Amerika Serikat. Sedangkan level late growth stage bisa mencapai ratusan juta dolar Amerika. Startup itu ada jenjang-jenjangnya tertentu, ya. Ada yang dimulai ketika mereka mempunyai ide, ya. Ada yang kemudian setelah mempunyai market fit, kemudian dikasih seed investment, kemudian ketika mereka sudah yakin tentang growth track mereka, akan danain growth stage, ya, yang Sinta dan Wardoyo adalah salah satu angel investor di tanah air. Bergelut dalam dunia digital sejak 20 tahun lalu, Sinta terasa dalam perkembangan tech startup. Angel investor adalah seorang yang memang minat untuk membantu perusahaan tech startup. Kebetulan kalau saya akan membantunya di bidang teknologi, ya, jadi tech startup yang berbasis teknologi. Dan saya ingin berbagi kepada tech startup yang ada sekarang. Dan saya lihat butuh ya untuk tech startup di Indonesia untuk dibantu, karena saya pengen Indonesia itu salah satunya menjadi pemain global tech startupnya. Perusahaan digitalnya lahir tahun 1996 dengan nama bubu.com. Mulanya dibangun sebagai web development agency, kini berubah menjadi digital agency. Pengalaman mengembangkan perusahaan inilah yang Sinta bagikan kepada para pelaku startup. Seorang angel tuh biasanya membantu berdasarkan passion dan minat, ya. Karena dengan itu dia bisa menjadi seorang mentor yang baik untuk tech startup tersebut. Di Indonesia sendiri kita lihat banyak sekali pemain yang baru mulai, ya, itu yang kita bilang early stage, ya. Nah, kalau early stage startup itu yang memang akan lebih mudah kalau dibantu seorang angel investor. Karena kalau seorang angel investor itu dia bisa memilih startupnya ini passionnya sama nggak dengan misalnya dengan saya, ya. Sinta memberikan pendanaan startup dalam jenjang early stage funding. Namun, tak semua pelaku startup mendapat bantuan berupa dana. Menurut Sinta, yang paling penting dalam pengembangan startup adalah mentorship dan networking. Saat menjadi mentor, Sinta mendorong agar startup tak tergantung dengan kehadiran investor. Karena orang bilang, bukan yang paling penting pendanaan ya kalau seorang startup. Enggak, menurut saya yang paling penting adalah network. Kita punya network yang kuat, mungkin untuk mencari investor pun sampai tidak dibutuhkan akhirnya. Mentorship itu penting banget ya, karena saya lihat anak-anak tech startup yang sekarang ini mungkin mereka bisa membangun sebuah aplikasi atau bisa membangun usaha yang berbasis teknologi, tapi saya rasa tetap dibutuhkan seorang mentor. Hingga kini sudah lebih dari 50 startup yang mendapat mentorship dari Sinta, dan 10 diantaranya mendapat bantuan secara intens. Startup yang mendapat bantuan antara lain Catfish, Dreadout, Pinjam.co.id, dan Dewa Nation. Karena itu dana personal aja sih, nggak terlalu besar. Yang penting saya bisa bantu dan mensupport yang namanya tech startup di Indonesia. Pertumbuhan angel investor di Indonesia dinilai masih lambat. Sinta mengaku banyak investor yang gagap dengan bisnis digital. Permasalahan ini dijawab Sinta dengan membentuk jaringan angel investor yang dinamai Angel IQ Network. Angel IQ Network dibentuk sejak akhir 2015 lalu. Setiap 2 bulan sekali, 14 orang ini berkumpul untuk melakukan pitching forum dengan startup Angel IQ ini saya bangun dengan teman-teman saya yang mungkin belum pernah melakukan investasi kepada startup dan masih malu-malu. Jadi dengan saya membuat network ini, saya berharap teman-teman saya merasa lebih comfortable aja. Berbeda pilihan dengan Sinta, Donald Wiharja membentuk perusahaan modal ventura dan angel investor. Pria yang sebelumnya bergerak di perusahaan startup bidang e-payment ini mengibarkan modal ventura bernama Convergence Ventures. Ventura itu sebenarnya adalah pasangan daripada tech startup, daripada startup, di mana venture capital mendanai orang teknologi startup yang kemudian successful, menjadi kaya,
kemudian menjadi venture capital berikutnya. Jadi circle-nya seperti itu. Sejak 2014, Convergence Ventures sudah mengucurkan dana $4 juta untuk 16 perusahaan. Perusahaan startup yang didanai wajib bergerak di Indonesia. Dari 200 sampai 500 ribu dolar untuk fase pertama, dan $1 juta kami akan investasikan di 10 perusahaan yang terbaik dari 30 yang kami investasikan. Itu targetnya Convergence. Convergence Ventures menerapkan pola smart investment, di mana tidak hanya mengucurkan dana, namun juga memberikan bimbingan. Targetnya ada 25 hingga 30 perusahaan yang didanai oleh Convergence di level seed and series A. Tapi ketika saya masukin uang, saya bisa jamin kesuksesan perusahaan-perusahaan yang saya bina. Karena saya turut berpartisipasi membuat mereka sukses. Itu smart money. Kami yang menentukan mau diinvest di mana. Nanti kemudian mereka mempercayakan dana yang mereka punya kepada. Asosiasi E-commerce Indonesia, IDEA, menilai startup di Indonesia sudah menjadi pusat perhatian perusahaan modal Ventura. Dana investasi itu mengalir ke startup seperti marketplace, online retail, financial technology, food technology, dan advertising technology. Sudah sangat lat. Jadi tinggal mana market yang sizable, penetrasi yang masih kecil, akan berkembang cepat sekali internetnya, cuma Indonesia. Jadi sekarang semuanya lagi mengantri untuk bertemu dengan peluang-peluang yang sekarang orang lagi menawarkan ide-idenya itu untuk bakal jadi startup. Belum jadi startup ya, masih ada tahap lagi namanya bakal jadi startup. Setelah mereka punya pendanaan, mereka baru mulai hire orang, punya tempat kerja, itu yang namanya startup. Perusahaan yang terdaftar, yang bakal jadi startup ini jutaan kali, ribuan lah di mana-mana tuh ada. Nah, pendanaan lagi mengalir, lagi ngantri. Meski banyak investor lokal menggarap startup, namun kalah bersaing dengan pemodal asing. Karena yang punya pengalaman mengelola, pengalaman men-treat, membantu, mensupport bisnis-bisnis startup e-commerce, pengalamannya dari luar. Jadi kita sebut sebagai ini aliran smart money. Bukan cuma uang, tapi pengalaman, network, know-how, dan segala macam dari luar. Karena investor-investor kita punyanya dumb money. Uang banyak, tapi ini saya perlu connect sama orang di Jepang atau di India atau di Eropa, ada gak? Wah, saya nggak punya koneksinya, saya punya duitnya. Persaingan antar startup tak dapat dihindarkan dan selalu terjadi. Pemodal besar menjadi penentu persaingan di antara startup. Sejumlah perusahaan asing tergiur menyuntikkan dana pada startup di tanah air. Inilah beberapa nama yang berkibar. Lazada menjadi salah satu perusahaan startup di Asia Tenggara. Situs e-commerce milik rakyat internet asal Singapura ini berhasil meraup modal hingga $686 juta Amerika atau sekitar 9 triliun rupiah. Lalu ada Berrybenka, toko online yang menyediakan pakaian dan perangkat fashion lainnya. Laman ini cukup terkenal di kalangan fashionista. Berrybenka didanai East Ventura, Gree Ventura, dan Transcosmos dengan nilai investasi hingga $5 juta Amerika atau 64,5 miliar rupiah. Startup situs e-commerce mataharimall.com didanai investor Lipo Group dengan nilai investasi hingga $500 juta Amerika atau sekitar 7 triliun rupiah. Mataharimall.com berambisi merajai e-commerce di Indonesia. Lalu Tokopedia merupakan startup kawakan di Indonesia. Usianya sudah hampir 7 tahun. Tokopedia mendapat pendanaan sebesar $100 juta Amerika dari Sequoia dan SoftBank tahun 2014. Bineka adalah toko online yang mengkhususkan diri pada produk elektronik. Bineka telah berusia 23 tahun dengan dukungan dana dari IdeaSource sebesar $22 juta Amerika. Lalu Orami adalah belanja online yang menyasar kaum hawa. Situs e-commerce ini hasil merger Moxie Thailand dengan Bilna Indonesia. Penyandang dana Orami adalah Arden Capital sebesar $15 juta Amerika. Happy Fresh menyediakan kebutuhan pangan harian dan mengantarkannya hanya dalam waktu 1 jam. Startup ini mendapat pendanaan sebesar $12 juta Amerika.
Craft menyediakan informasi, artikel, review, dan rekomendasi yang paling up-to-date tentang makanan dan restoran. Craft juga menyediakan resep makanan. Craft mendapat suntikan dana sebesar $8 juta Amerika. Startup selanjutnya yang mendapatkan pendanaan terbesar adalah mobil123.com. Laman ini meraih investasi hingga $6,5 juta Amerika atau sekitar 84 miliar rupiah. Laman ini menjadi salah satu yang terpopuler di kalangan penjual dan pembeli mobil di Indonesia. Semoga bisnis startup di tanah air semakin maju. Saya Rika Amru pamit, sampai jumpa.